Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Audia Negeri dengan NIM 211211808 tingkat 1A Prodi S1 Keperawatan. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Yang pertama, perkenalan alat, yaitu ada hand sanitizer, penggaris, handspoon, stetoskop, pelumas atau gel, spidol warna, kasa, dan gulungan kapas steril. Selanjutnya, fase preinteraksi, yaitu yang pertama dekatkan alat, kemudian jelaskan prosedur tindakan serta maksud dan tujuan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Putri Audia Negeri dari Sikas Muncul Jaya Padang yang bertugas di ruangan ini pada siang hari ini. Siang hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan abdomen dan dada. Tindakan ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan di dada Ibu dan abdomen Ibu. Sesuai dengan standar prosedur rumah sakit, bisakah Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir? Nama Nur Putri, tanggal 25 dan kita akan mengulangi ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Ya. Kemudian perawat tutup skrem, lalu perawat cuci tangan. Kemudian perawat menggunakan handspoon. Selanjutnya kita masuk fase interaksi. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik dengan cara inseksi. Sebelum melakukan tindakan, lepas tubuh pasien dan letakkan badan pasien sampai batas pinggang. Kondisi Bu, kita lepaskan dulu ya Bu. Kemudian atur posisi pasien. Posisi diatur tergantung dengan pemeriksaan dan kondisi pasien. Kemudian beri penjelasan pada pasien tentang apa yang dilakukan. Lalu kita akan melakukan tindakan inspeksi. Untuk itu, pada saat saya melakukan tindakan, Ibu tidak saja ya Bu. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu pemeriksaan dengan cara palpasi. Kita letakkan kedua tangan kita ke dinding dada pasien sambil menyuruh pasien untuk tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Kita rasakan juga getaran yang ada pada dada tersebut. Kemudian pemeriksaan fisik dada posterior, pasien kita suruh duduk terlebih dahulu. Silakan duduk Bu. Kemudian pada bagian posterior kita lakukan juga gerakan yang sama dan pasien disuruh tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam dulu, hembuskan. 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 Dari hasil pemeriksaan, getaran yang dirasakan tangan pada dinding dada kanan dan kiri sama kuat. Selanjutnya pemeriksaan taktil frenitus, sama dengan yang tadi, namun pasien kita suruh menyebutkan angka 77. Ibu, ketika saya memberikan tekanan, Ibu nanti mengucapkan angka 77 ya Bu. Silakan yang lain Bu.
Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan taktil fremitus anterior. Dari hasil pemeriksaan didapatkan frekuensinya sama kuat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan cara perkusi atau penumpukan. Cara perkusi ini kita lakukan dari bagian lateral ke medial dengan cara zigzag. Kemudian kita lakukan juga pada bagian posterior. Silakan duduk kembali, Bu. Kita lakukan dengan cara yang sama pada bagian posterior. Selanjutnya kita masuk pemeriksaan fisik dada dengan cara auskultasi dengan dibantu dengan alat stetoskop. Pada pemeriksaan auskultasi ini terdapat dua suara. Yang pertama suara dasar dan yang kedua suara pangkat. Pada suara dasar pasien diminta untuk tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam dulu. Teruskan. Bandingkan panjang inspirasi dan ekspirasi. Tarik nafas dulu. Teruskan. Pada pemeriksaan suara dasar ini terdapat beberapa kelainan, yaitu fasikuler, bronchioler, dan bronfasikuler. Kemudian yang kedua suara napas tambahan. Letakkan stetoskop di bagian perkusi. Di atas dulu. Hembuskan. Di atas dulu. Hembuskan. Di atas dulu. Hembuskan. Di atas dulu. Hembuskan. Di atas. Sambil mendengar tadi, kita analisa suara napas tambahannya. Terdapat dua suara tambahan, yaitu yang pertama suara leading. Suara leading yaitu suara tambahan napas seperti ensel pintu yang tidak diberi pelumas, yaitu suaranya nik-nik yang terdengar pada akhir ekspirasi. Dan yang kedua suara rompi. Suara rompi ini seperti suara orang ngorok. Suara itu juga terdengar pada fase akhir ekspirasi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi pada jantung. Perawat berada di sebelah kanan pasien. Lalu kita tentukan sudut garis, di mana sudut garis itu berada di antara tulang sternum dan tulang mandibular. Kemudian kita telusuri sampai interkostal kedua, turun ke bawah. Ini dinamakan dengan area interkostal kedua atau sudut aorta. Sudut aorta ini sejajar dengan sudut pulmonar. Kemudian kita lakukan inspeksi dan palpasi pada interkostal kanan dan kiri atau aorta dan pulmonar. Di mana adanya ditemukan. Kemudian dari area interkostal kiri ini kita telusuri sebanyak
intercostalis dan kita tentukan area mitralis. Lalu di area ini atau di area tricus pidal ini intercostalis keempat kiri kita bawa ke arah lateral atau menyamping 5-7. Ini dinamakan dengan mid clavicula sampai teraba area apikal yang maksimal. Setelah ditentukan apikal yang maksimal, sekitar 50% akan teraba atau terasa denyut jantung. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan perkusi atau untuk menentukan batas-batas jantung. Melakukan pada bagian kanan ke arah lateral sampai bunyi redup. Batas kanan, kiri, dan batas bawah terdengar atau terlihat di bagian bawah ini redup dan di bawah kanan ini terdengar atau timpani. Sedangkan di bagian kiri bawah ini redup. Selanjutnya pemeriksaan dengan cara auskultasi, yaitu menggunakan bunyi jantung. Kita menggunakan stetoskop sebagai alat bantu. Posisi katut yaitu katut aorta, pulmonal, tricus pidal, dan mitralis. Kemudian kita gunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi katut jantung 1 dan katut jantung 2. Sambil pasien kita ajukan untuk nafas normal. Jantung 1 yaitu penutupan bagian aorta dan pulmonal. Nafas sembuh. Katut jantung 2 yaitu penutupan katut tricus pidal dan mitral. Normalnya bunyi jantung 1 yaitu aorta dan pulmonal loop, dan bunyi jantung 2 tricus pidal dan mitral dup, dan bunyi suara jantung normal dup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara dan ketiak. Anjurkan pasien untuk duduk terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan dengan cara yang pertama, cara inspeksi. Pada cara ini perhatikan bentuk payudara pasien apakah simetris atau tidak, lalu lihat atau pastikan apakah ada edema dan apakah pada daerah alur loa tidak terdapat edema atau lesi dan sebagainya. Lalu pastikan juga pada ketiak apakah ada benjolan, lesi, dan edema. Selanjutnya dengan cara palpasi
Kita lakukan perabaan pada daerah payudara dan areola. Lakukan dengan gerakan searah dengan jarum jam. Dan rasakan apakah ada nodul atau benjolan. Kita lihat juga pada ketiak apakah ada benjolan, kemerahan, dan lesi. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan abdomen. Yang pertama dengan cara inspeksi. Perhatikan bagian perut, apakah membuncit atau apakah ada tanda-tanda caput medusa, lesi, dan kita catat atau dokumentasi dari tanda-tanda tersebut. Dari hasil pemeriksaan, perut rata, tidak ada lesi, tidak tampak kemerahan, dan perut terlihat ketat. Pada bagian ini ada jaringan strie, yaitu jaringan vaskularisasi yang terbentuk seperti pembuluh darah berwarna hijau dan tempat di dinding abdomen. Kemudian hasilnya inspeksi normal. Selanjutnya pemeriksaan dengan auskultasi. Mengapa kita melakukan tindakan auskultasi terlebih dahulu dan tidak sistematis? Karena pada abdomen sangat sensitif dan dapat mempengaruhi pemeriksaan hasil fisik lainnya. Gunakan stetoskop untuk mendengar suara bising usus. Kita bagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kanan atas, kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Lalu letakkan stetoskop searah dengan arah jarum jam. Kemudian pasien kita suruh untuk nafas dalam atau tarik nafas dalam, lalu periksa satu persatu di bagian kuadran tersebut. Tarik nafas dulu. Auskultasi normal ini frekuensinya 5-35 kali. Selanjutnya kita lakukan dengan cara palpasi, yaitu mengidentifikasi organ di dalam abdomen, yaitu hepar, limfa, dan ginjal. Yang pertama hepar, berada di samping pasien. Letakkan tangan kiri di samping atau bagian lateral dekat pinggang. Lalu kita katakan pada pasien untuk tarik nafas dalam. Bu, ketika saya mengamati, ibu tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Jika ada detingan atau benjolan pada jari, maka akan teraba, dan normalnya itu tidak akan teraba pada bagian limfa tersebut. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan limfa, yaitu di bagian kuadran kiri atas. Kita ukur pada titik Sufner, yaitu bagian aspina alveolar. Limfa tidak beraba, itu artinya normal. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan ginjal. Letakkan satu tangan di bawah pinggul dan satu tangan lagi di atas. Tidak terdapat kelainan, itu artinya juga normal. Kemudian pemeriksaan perkusi. Ketuk bagian 4 kuadran, dimulai dari kuadran kanan atas, kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Tidak dapat kelainan juga, artinya normal kembali. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan genitalida menggunakan cara inspeksi.
yaitu kosongkan dulu kandung kemih, lalu atur posisi dikotomi, observasi adanya lesi, eritema, fisura, dan leukoplakia. Inspeksi skrotum untuk mengetahui ukuran, warna, dan bentuk kesimetrisan. Kemudian pemeriksaan rektum dan anus. Yang pertama menggunakan cara inspeksi untuk mengetahui apakah adanya hemoroid, lesi, atau kemerahan. Kemudian dengan cara palpasi menggunakan sarung tangan dengan lubrikan, masukkan jari telunjuk ke anus, palpasi adanya massa. Kemudian pemeriksaan kulit, yang pertama dengan cara inspeksi, amati adanya penumbuhan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan pigmentasi, pucat, kemerahan, ikterik, kebiruan, lesi kulit. Kita lihat distribusi dan lokasi ukuran serta konsistensi. Kemudian dengan cara palpasi untuk mengetahui suhu, kelembapan, tekstur, turgor. Kemudian kaji adanya feeling edema dengan menekan kuat area tersebut selama 5 detik dan lepaskan, lalu catat kedalaman hitungan dalam milimeter. Kemudian pemeriksaan kuku dengan cara inspeksi untuk mengetahui bentuk, tekstur lembut, warna dasar kuku yaitu pink. Dan lakukan dengan cara palpasi dasar kuku, kaji sirkulasi dan kapilari refill dengan cara genggam jari kuku dan amati warna dasar kuku. Lalu lakukan penekanan yang kuat pada dasar kuku dengan ibu jari. Saat tekanan diberikan, kuku tampak putih dan tidak berwarna. Lepaskan tekanan dengan cepat, lalu amati selama 2-3 detik dengan tekanan dilepaskan. Kemudian fase terminasi, rapikan alat. Kemudian perawat membuka handscoon dan perawat cuci tangan. Kemudian katakan pada pasien bahwa kita telah selesai melakukan tindakan. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik abdomen dan dada. Bagaimana perasaannya Bu? Jika Ibu memerlukan saya, Ibu bisa menghakimi saya di ruang kontak perawat. Selanjutnya dokumentasi hasil pemeriksaan di buku dokumen. Demikianlah praktek dari pemeriksaan fisik abdomen dan dada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.